Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Bagas Prakasa dari kelas A ingin mempresentasikan tentang materi pemenggalan kata. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari pemenggalan kata yaitu pemenggalan yang dikenal juga dengan istilah hibernation adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Dengan adanya pemenggalan kata, maka kualitas dari sebuah hasil cetakan estetis dan teknis menjadi lebih baik. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, contohnya seperti hipnologis, sebuah organisasi yang mengembangkan algoritma pemenggalan kata untuk lebih dari 50 bahasa menggunakan bahasa C sekitar tahun 1985. Saat ini kemampuan sistem pemenggalan kata berkembang dengan cepat. Berbagai algoritma dikembangkan untuk dapat membuat posisi pemenggalan yang baik. Prinsipnya adalah mengenali semua daftar karakter yang mungkin terdapat di dalam sebuah kata dan mencocokkannya dengan kriteria penempatan pemenggalannya. Tergantung dari aturan bahasa yang digunakan, terdapat banyak sekali kombinasi kemungkinan karakter pada suatu bahasa tertentu. Selain itu, setiap bahasa bersifat dinamis. Secara konstan, suatu bahasa membentuk suatu bentuk kata yang baru. Di dalam dunia modern, hal ini terutama karena adanya penyerapan dan adaptasi kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa asing. Pemenggalan kata hendaknya dibedakan dengan penyukuan kata. Pemenggalan kata berhubungan dengan kata sebagai tulisan, sedangkan penyukuan kata berhubungan dengan kata sebagai kesatuan bunyi. Contoh dari pemenggalan kata. Penyukuan dan pemenggalan kata dapat menghasilkan sesuatu yang lain seperti caplok, April, dia, dua, dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang sama seperti saya, dagang. Oleh sebab itu, masalah penyukuan dan pemenggalan kata mempunyai kaidah sendiri-sendiri. Kaidah pemenggalan kata dapat dibaca pada uraian berikut. 1. Pemenggalan kata dasar. Pemenggalan kata dasar kata Indonesia maupun kata serapan dilakukan dengan prinsip ortografis. 1. Pemenggalan kata mengandung sebuah huruf konsonan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contoh. Contoh yang kedua, pemenggalan kata mengandung huruf vokal yang berurutan di tengahnya. Dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contoh. Yang ketiga, suku kata mengandung gugus vokal a, u, a, i, o, a, e, dan ui. Baik dalam kata-kata Indonesia maupun dalam kata-kata serapan diperlukan sebagai satu suku. Contoh. Empat. Pemenggalan kata yang mengandung dua huruf konsonan berurutan yang tidak mewakili satu fonem dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh. Yang kelima, pemenggalan kata yang di tengahnya terdapat gabungan huruf konsonan yang mewakili fonem tunggal atau yang disebut digraf dilakukan dengan tepat mempertahankan kesatuan digraf itu. Contoh.
Yang keenam, pemengalan kata yang mengandung 3 atau 4 huruf konsonan berurutan di tengahnya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. Contohnya, yang ketujuh, pemengalan kata yang mengandung bentuk trans dilakukan sebagai berikut. Jika trans diikuti bentuk bebas, pemengalan dilakukan dengan memisahkan trans sebagai bentuk utuh. Contoh, yang kedelapan, pemengalan kata yang mengandung X dilakukan seperti di bawah ini. 1. Jika unsur X dalam kata yang mempunyai bentuk sepadan dengan kata yang mengandung unsur in dan im, pemengalan dilakukan di antara unsur X dan unsur berikutnya. Contoh, yang kedua, bentuk lain yang mengandung unsur X dipenggal sebagai kata utuh. Yang kesembilan, pemengalan kata yang terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemengalan dilakukan di antara unsur-unsurnya. Contoh, 10. Pemengalan unsur asing yang berakhiran isme dilakukan sebagai berikut. 1. Satu yang didahului satu vokal dipenggal setelah huruf vokal. 2. Yang didahului konsonan dipenggal sebelum huruf konsonan. Contoh, contoh pemengalan kata yang terakhir. 1. Para demonstran melanjutkan demonstrasi, mempertanyakan janji pemerintah yang belum pernah terwujud. 2. Dia hampir melewatkan pertandingan ini mencetak gol untuk kemenangan timnya. Yang ketiga, selama liburan semester terakhir, saya dan keluarga saya setuju untuk bergabung. 4. Libur selama 3 hari di Pulau Bali. 5. Selama bekerja di bidang sastra, Sapardi Djoko Damono membawa beragam karya, dari volume puisi hingga non-fiksi. Yang keenam, saya melihat seorang pria pagi ini yang perilakunya sangat mencurigakan. 8. Siswa dari SMA 3 mengadakan kegiatan pada hari Rabu. Yang 9. Kelahiran dan kematian adalah dua hal yang sulit untuk dijalani. Yang ke-10. Malam itu bintang-bintang dan bulan bersinar sangat terang.